Kita membahas tentang istilah-istilah struktur garis. Ada arah penunjaman atau tren, kemudian ada arah kelurusan atau piring, kemudian ada plang, dan ada rek atau pitch. Mari kita lihat untuk menjelaskannya. Dimana untuk arah penunjaman atau tren adalah azimut yang menunjukkan arah penunjaman garis tersebut dan hanya menunjukkan satu arah tertentu. Nah, dimana untuk arah kelurusan atau piring adalah azimut yang menunjukkan arah kelurusan garis tersebut. Nah, kelurusan ini memiliki dua pembacaan, dimana salah satu arahnya merupakan sudut pelurusnya. Di sini juga ada keterangannya. Nah, kelurusan piring ini memiliki kelurusan dua pembacaan, di mana salah satu arahnya merupakan sudut pelurusnya. Kemudian ada plang. Nah, plang adalah di penunjaman. Kemudian ada rek atau pitch adalah besar sudut antara struktur garis dengan garis horizontal yang diukur pada bidang di mana garis tersebut terdapat dan membentuk sudut terkecil atau sudut lancip. Kita coba pahami dulu beberapa definisi-definisinya, kemudian kita lihat pada gambar ini. Kita coba lihat pada gambar ini. Di sini bisa kita lihat ada keterangannya. Untuk arah penunjaman atau tren itu adalah AT. AT dari A menuju T itu adalah arah penunjaman atau tren. Kemudian arah kelurusan atau piring itu ada AG dan TA. Yang mana piring ini memiliki dua arah. Jadi ada AG atau TA. Jadi bisa dari arah A ke G atau dari arah T ke A. Piring itu memiliki dua arah seperti pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan penunjaman atau plunge itu adalah beta, kemiringan dengan arah tren tersebut. Kemudian rek atau pitch bisa kita lihat di sini dari simbol gamma, yang mana pengukuran rek atau pitch sendiri di lapangan kita harus mengetahui dari arah ke A ke B. Kemudian kita bisa membentuk sudut dari rek sendiri, mungkin seperti itu. Kemudian untuk penulisan notasi struktur garis dinyatakan dalam dua cara, yaitu sistem azimut dan sistem kuadran. Di mana sistem azimut sendiri ini masih membahas struktur garis, di mana untuk struktur bidang sendiri penulisannya akan berbeda dari struktur garis. Nah, untuk penulisan notasi struktur garis melalui sistem azimut, kita bisa melihat dari variabel Y, N, X, dan E. Jadi kita fokus ke variabel dari Y dan X. Nah, Y di sini tuh apa sih? Nah, Y di sini tuh besar sudut penunjaman atau plunge-nya. Dimana plangnya itu nilainya itu dikatakan selalu 0 sampai 90 derajat. Sedangkan X atau variabel X adalah besar bearing, adalah nilainya itu 0 sampai 360 derajat, seperti itu. Sedangkan ini merupakan pemakaian dari sistem azimut. Untuk sistem kuadran itu tergantung pada posisi kuadran dan posisi bearing. Besarnya itu maksimal 90 derajat. Nah, itu ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini adalah contohnya, kita bisa lihat di sini notasi azimutnya dan notasi kuadrannya.
Mungkin bisa dibaca di sini ada 20 derajat N 45 derajat E, atau dalam sistem kuadran sama dengan 20 derajat, N 45 derajat E. Seperti itu. Jadi yang membedakan antara sistem azimut dan sistem kuadran, kalau sistem azimut kita akan tetap memakai dari huruf N dan E sebagai penunjuk arahnya. Sedangkan ketika kita memakai sistem kuadran itu tergantung dari kuadran berapa. Seperti anak panah ini berada pada kuadran berapa. Ini ada berada pada kuadran 1. Untuk yang ini merupakan kuadrannya berada di kuadran 3. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Karena dia berada di kuadran 3, menggunakan sistem kuadran. Yang ini merupakan N, yang ini merupakan S, ini merupakan W, dan ini merupakan E. Jadi untuk sistem kuadran itu dia memakai S dan dia memakai W. Jadi yang kita gunakan itu pada kuadran 3 itu menggunakan arah S dan menggunakan arah W. Nah, ini kenapa dia bisa sama? Karena di sini dia N, di sini dia S, di sini dia W, dan di sini dia E. Jadi tergantung untuk sistem kuadran itu tergantung pada kuadran mana. Karena dia berada di kuadran 1 sehingga azimut dan kuadran itu notasinya itu sama. Tapi untuk azimut sendiri itu mau dia di kuadran berapapun dia tetap menggunakan N dan E. Nah, ini merupakan cara pengukuran struktur garis. Dimana untuk cara pengukuran struktur garis arah penunjaman atau tren, ini merupakan langkah-langkahnya: menempelkan alat bantu, kemudian menempelkan sisi W atau E kompas pada posisi kanan, kemudian menghorizontalkan kompas atau nivo mata sapi dalam keadaan horizontal atau gelembung berada di tengah nivo. Maka harga yang kompas ditunjukkan oleh jarum utara kompas adalah harga arah penunjaman atau tren. Nanti bisa kita lihat kemudian untuk cara pengukuran sudut penunjaman atau plan. Untuk tren adalah alah, untuk pelang itu sudut kemiringan. Jadi untuk sudut penunjaman pelang itu kita bisa dilihat pada gambarnya, itu dengan menempelkan sisi west pada kompas dalam keadaan vertikal, kemudian klinometer hingga nivo tabungnya atau hingga gelembung pada nivo tabungnya itu berada di tengah. Nah, ini untuk jurus dan ini membentuk pelang. Ini merupakan pengukuran di lapangan. Jadi dia memakai kompasnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan contoh pengukuran rek atau pitch. Ya, bisa teman-teman baca di sini. Untuk cara pengukuran rek atau pitch itu disarankan di lapangan itu membawa busur derajat. Dimana untuk busur derajat yang dipakai itu yang plastik, dimana untuk busur derajat yang plastik itu lebih fleksibel di lapangan. Nah, dimana kita untuk tahu arah ini dulu, untuk reknya itu kita dapat diketahui dari garis horizontal dengan jurus dari bidang tersebut. Kemudian cara pengukuran arah kelurusan atau bearing mirip seperti pengukuran tren seperti tadi. Jadi kita luruskan tersebut, arah bantu tersebut sesuai dengan struktur garisnya.
Kemudian ini adalah alat bantunya seperti itu. Kemudian ada cara pengukuran kelurusan struktur garis alignment, bisa kita gunakan ketika kelurusan sungai. Nah, ini adalah contohnya, bisa kita lihat. Silakan dibaca teman-teman gambarnya. Ini adalah kelurusannya seperti itu.